Assalamualaikum, Bede. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang memperhatikan dan bahkan mulai ngefans dengan Pak Purbaya? Saya ingin menyampaikan kalau dia memang benar-benar pro rakyat, kalau dia memang benar-benar layak untuk dicintai, maka saya menduga bahwa tahun depan, tahun 2026, dalam rentang waktu antara bulan Juni sampai bulan September, beliau akan digulingkan dengan cara yang sedikit menyakitkan di tengah kepungan masyarakat yang sedang demo habis-habisan, mungkin di Jakarta. Ini sekali lagi masih prediksi, tapi di episode ini saya akan jelaskan kenapa itu menjadi masuk akal. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Hal mula-mula yang harus kita bahas terkait dengan Pak Purbaya itu adalah bagaimana skema kekuatan politik Pak Prabowo Subianto. Dan bagaimana lihainya beliau, hebatnya beliau, pinternya beliau, berwawasan dan berpengetahuannya beliau dalam dunia politik. Sedemikian sehingga kita mengetahui bahwa sepanjang era pemerintahannya yang 1 tahun ini, kita diserang oleh begitu banyak isu-isu yang buruk tentang pemerintahan, tentang begitu banyak demonstrasi-demonstrasi yang mengarah kepada orang-orang yang menjadi elit kekuasaan, tetapi Pak Prabowo hampir tidak tersentuh. Baik itu soal Indonesia gelap maupun kabur aja dulu, kemudian cerita tentang DPR, kemudian pagar laut, ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara mereka semua yang langsung menyasar kepada Pak Prabowo. Karena posisi Pak Prabowo itu memang secara taktis dan strategis sudah diperhitungkan agar aman dari semua hal. Itulah alasan kenapa misalkan Pak Prabowo itu bikin makan bergizi gratis, yang itu sama sekali tidak diserahkan, tidak diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, tetapi diperuntukkan agar koalisinya kuat. Itu adalah bagi-bagi kue gitu kan. Kemudian kita juga melihat betapa gemuknya pemerintahan, itu juga adalah bagi-bagi kue kekuasaan. Kemudian tentang betapa padatnya koalisi, ya sama aja itu. Jadi semuanya memang digunakan untuk menopang kekuasaan Pak Prabowo secara politis, sedemikian rupa sampai beliau hampir tidak tersentuh. Nah, tapi kemudian di sini ada masalah. Kalau koalisinya banyak, kalau bagi-bagi kekuasaannya banyak, maka ini kan bermasalah, ini dilema. Di mana orang-orang yang berkoalisi itu kan sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi misalkan ada Nasdem dan ada PKS memiliki kepentingan yang berbeda tapi diikat dalam satu koalisi yang sama. Mereka tidak cukup hanya dengan dibagi-bagi kue karena mereka akan membawa ideologi mereka, pemikiran mereka, wawasan mereka, dan sponsor-sponsor mereka yang akhirnya koalisi besar itu bisa aja retak, saling serang satu sama lain, saling buka aib satu sama lain dan sebagainya. Nah, jadi secara teoritis koalisi besar Pak Prabowo itu rentan. Nah, tetapi inilah jagonya Pak Prabowo adalah walaupun berpotensi rentan, koalisinya itu bisa di cover dengan sebaik-baiknya. Caranya, salah satu cara yang digunakan oleh Pak Prabowo adalah beliau itu ahli sekali dalam manajemen konflik, menciptakan secara sengaja atau memelihara secara sengaja konflik-konflik yang ada di belakang untuk kemudian dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaannya. Jadi misalkan begini, di lingkar terdalam Pak Prabowo itu ada Pak Dasko. Pak Dasko itu kuat luar biasa. Seorang pemikir politik yang ya, cerdas luar biasa, bisa mengontrol dan mengatur luar biasa. Tetapi Pak Dasko itu bisa aja terlalu overpower, bisa aja menjadi terlalu besar, dan itu bisa aja menggerus kekuasaan Pak Prabowo. Nah, bagaimana cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Datangkan musuhnya dalam tanda kutip. Siapa? Pak Syafri Samsudin. Pak Syafri Samsudin diberikan tempat di ring terdalam bersama Pak Prabowo, padahal Pak Syafri dengan Pak Dasko itu musuhan. Gontok-gontokan sebenarnya. Yang satu militer pelaku, yang satu militer teoretikus. Nah, itu permusuhan, persaingan di antara mereka tuh sengaja dibiarkan oleh Pak Prabowo, tapi dua-duanya tuh diikat dalam ring terdalamnya. Agar apa? Agar satu sama lain menjadi mulai takut dan khawatir dengan orang lain, dan keduanya itu minta menggelayut kepada kekuasaan Pak Prabowo. Akhirnya mereka adiksi terhadap Pak Prabowo, dan akhirnya Pak Prabowo bisa mengendalikan keduanya. Begitu. Nah, jadi orang-orang yang bermusuhan sengaja dipelihara. Atau misalkan kita juga bisa melihat
di kubu pemerintahan yang sekarang itu kan ada orang yang pro pada Pak Jokowi dan ada orang yang anti terhadap Pak Jokowi, yang mengikuti Pak Prabowo sejak zaman dulu misalkan yang begitu. Nah, itu sengaja dipertahankan persaingan di antara mereka. Bahkan Pak Rocky Gerung itu sampai direkrut sama Pak Prabowo melalui Pak Dasko gitu. Ya biar menjadi bagiannya untuk menyerang kubu yang Pak Jokowi gitu. Dan kubu Pak Jokowi juga tetap ada bersama Pak Prabowo gitu. Jadi dua-duanya ketergantungan sama Pak Prabowo. Jadi jeniusnya Pak Prabowo itu seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Pak Purbaya? Nah, gini ceritanya Baraya. Ini dalam pikiran saya ya. Jadi Pak Prabowo itu kemarin lalu itu mendapatkan sebuah usulan, ayo gimana caranya kita bikin yang namanya Danantara. Jadi semua aset dan semua hasil-hasil dari BUMN yang ada di Indonesia itu akan dikumpulkan dan dikelola menjadi aset yang lebih besar lagi atau menjadi keuntungan yang lebih besar lagi. Begitu. Idenya itu sebenarnya diserahkan di zaman dulu itu kepada Pak Jokowi. Tetapi karena Pak Jokowi itu adalah orang yang berlatarnya bukan ekonomi, sehingga beliau tidak memprioritaskan itu. Nah, pas masa kekuasaan Pak Prabowo bermula, Pak Prabowo itu saya pikir adalah presiden yang paling melek soal ekonomi sejak reformasi. Saya sih mengiranya seperti itu. Makanya ketika ada usulan Danantara langsung aja, oke, ini bagus sekali. Langsung kita gerakan begini dan begitu dan sebagainya. Nah, tetapi ketika bulan Februari Danantara itu diwujudkan, ternyata Danantara itu bersiap-siap akan menjadi sebuah monster yang luar biasa besar. Bagaimanapun ada ratusan BUMN yang ada di bawahnya, asetnya begitu banyaknya ribuan triliun. Kemudian keuntungannya berapa dan orang-orang yang ada di dalamnya tentu adalah orang-orang yang sangat besar, sangat kuat. Dan yang lebih mengerikan daripada itu adalah bahwa Danantara itu kan mengumpulkan aset-aset dan keuntungan dari BUMN. BUMN itu sudah kita kenal sebagai sarang mafia dan koruptor. Maka ketika Danantara dibikin, dia bukan hanya menjelma menjadi sosok monster yang sangat besar, yang memegang aset begitu banyaknya, tetapi di sana juga diprediksi akan dipenuhi oleh para mafia dan para koruptor. Nah, Pak Prabowo itu berpikir bagaimana Danantara yang begitu besar itu tidak menggerus kekuasaannya. Nah, dipikir-pikir, monster apa yang sama kuatnya yang bisa mengimbangi Danantara dan itu ada di bawah Pak Prabowo. Nah, setelah dipikir-pikir tentu saja jawabannya adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu monster Baraya, maksudnya dalam artian dia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bayangkan aja, dia mengendalikan fiskal, dia mengendalikan moneter, dia mengendalikan gaji setiap karyawan di setiap kementerian yang ada. Dia megang pajak. Ingat Baraya, 80% dari penghasilan negara kita tahunan itu dari pajak. Nah, pajak itu dipegangnya adalah sama Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu overpower. Seluruh kementerian yang ada di Indonesia itu minta duitnya, minta jatahnya, bahkan dianggarkannya itu adalah oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu adalah nyari duit iya, jadi kasir iya, jadi bendahara iya gitu. Ini cukup membingungkan, tetapi memang kenyataannya di Indonesia itu seperti itu. Nah, inilah yang sudah dipersiapkan oleh Pak Prabowo untuk mengimbangi kekuatan masif dari Danantara. Makanya, Baraya mungkin sadar atau tidak, ada perbedaan signifikan Kementerian Keuangan di zaman Pak Jokowi dengan di zaman Pak Prabowo. Di zaman Pak Jokowi, Kementerian Keuangan itu masih di bawah Menko, baru nanti ke Presiden. Nah, sedangkan di zaman Pak Prabowo itu langsung, jadi Kementerian Keuangan itu langsung tepat di bawah kekuasaannya Pak Prabowo. Nah, jadi dari sinilah kita bisa menemukan perimbangan kekuatan yang benar-benar dikonsolidasikan secara sengaja oleh Presiden kita. Jadi orang yang anti Jokowi dan pro Jokowi itu sama-sama disimpan di lingkar terdalamnya agar mereka saling bermusuhan tetapi saling ketergantungan kepada Pak Prabowo. Begitupun misalkan kekuatan di dunia militer. Ada Pak Dasko dengan ada Pak Syafri Samsudin dan banyak lagi lah teman-temannya. Nah, ini perimbangannya adalah Danantara sudah dibikin, lalu Kementerian Keuangan diberikan akses yang lebih besar langsung kepada Pak Prabowo gitu. Makanya
Kemarin itu ada sebuah momentum ketika Ibu Sri Mulyani memang mengundurkan diri gara-gara gerakan yang terus-terusan menekannya. Kemudian siapa penggantinya? Penggantinya adalah Pak Purbaya. Pak Purbaya itu langsung melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Danantara dan BUMN. Iya kan? Jadi Pak Purbaya itu dengan transparan dan dengan gamblangnya mengatakan kepada rakyat yang sebelumnya tidak pernah berani disampaikan. Misalkan, Pertamina tuh kilangnya dibakar. Saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Karena dia ribut gini. Jadi Pertamina tuh ada mafianya dan mafianya itu suka bakar dan memang masuk akal. Jadi Pertamina itu kan biasanya suka bakar kilangnya sendiri. Ya teori konspirasi, tapi Pak Purbaya sendiri kan bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan mau impor dan impornya harus besar, ya kilangnya dibakar gitu. Jadi rugi kan negara rugi, tapi kan harus impor. Nah, jadi harus impornya itu si mafianya main di situ dan sebagainya gitu. Nah, Pak Purbaya itu tidak henti-hentinya melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengan Danantara gitu. Dan direspon kan, Danantara langsung marah minta DPR supaya menindak ini. Kemudian ada drama yang sangat luar biasa. Tetapi intinya bagi saya ini adalah pertentangan yang nyata dan ini sudah diatur oleh sedemikian rupa oleh presiden kita. Jadi kekuatan masif Danantara yang memegang begitu banyak kekuatan BUMN dengan aset-asetnya yang luar biasa dibenturkan dengan Menteri Keuangan yang juga memegang uang begitu banyaknya, benturkan. Dan karena Danantara itu latarnya adalah dari BUMN dan BUMN itu banyak mafianya, maka itu juga dibenturkan sebenarnya dengan Menteri Keuangan yang basisnya itu adalah para birokrat. Jadi begini Baraya, saya harus minta maaf, anggaplah ini salah, anggaplah ini keliru, anggaplah ini tudingan yang tidak berisi, tetapi dalam pikiran saya sebenarnya pemerintah kita tuh sangat-sangat membutuhkan mafia. Dan bisa dibilang presiden kita atau ya siapapun yang ada di ring kekuasaan terdalam itu mereka tuh selalu membutuhkan bendahara dari para mafia itu untuk bisa melanggengkan atau untuk bisa mencapai kekuasaan. Jadi ada oligarki, ada mafia yang memang mendanai politikus-politikus level atas kita itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah kita itu kalau misalkan mau menjalankan sesuatu dan itu nyuruhnya misalkan kepada birokrat, Baraya tahu kan kualitas birokrat kita gitu. Jadi ya simpelnya gini lah, ada pemerintah, saya mau bikin KTP, itu kalau nggak ada tips apa itu nggak akan dikerjain seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dibiarin aja kayak gitu. Saya mau lapor begini dan begitu, itu nggak akan ditindaklanjuti, mereka bakal main game aja gitu. Nah, karena itu pemerintah itu banyak menggunakan atau terpaksa menggunakan para mafia daripada nyuruh para birokrat untuk kerja gitu. Karena kalau misalkan ke mafia biasanya cepet dikerjainnya. Ya walaupun mereka mintanya juga lebih gitu, tapi dikerjain daripada sama birokrat itu tuh nggak kerja sama sekali gitu. Nah, jadi mafia dengan birokrat itu juga sebenarnya ada di posisi yang sangat berlawanan, sangat bertentangan. Jadi kalau misalkan Kementerian Keuangan itu penuh dengan para birokrat, maka Danantara dengan BUMN yang menjadi sarang koruptor itu juga penuh dengan mafianya. Nah, itu dibenturkan aja kayak gitu. Dua-duanya dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf, tapi dua-duanya baik mafia maupun birokrat itu dibutuhkan sama pemerintah, sama elit penguasa kita, bukan sama pemerintah, sama elit penguasa kita. Nah, tapi itu sengaja sekarang perimbangannya dibuat menjadi lebih terbuka lagi gitu. Jadi kedua-duanya tuh main buka-bukaan. Nah, Pak Purbaya itu kan main buka-bukaan aja semuanya tuh. Ini ada mafia di sini, di Pertamina, gini-gini, saya akan datang sidak langsung belusukan ke BUMN dan sebagainya. Kemudian nanti saya akan kejar itu orang-orang yang suka ngemplang pajak, itu ada berapa triliun di luar, saya mau tarik lagi. Kita punya list 200 penunggak pajak besar dalam dekat yang akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi dia bilang akan mengatakan seperti itu dan sebagainya, taktis sekali, strategis sekali, nah, cepat sekali gerakannya. Tetapi, nah ini yang menjadi masalah. Gerakan-gerakan Pak Purbaya ini itu adalah gerakan yang sangat cepat dan jangka pendek. Jangka panjangnya nampaknya saya belum bisa membaca. Kenapa? Jangka panjangnya nampaknya tidak diperhatikan gitu. Tapi jangka panjangnya bermasalah dan ditambah lagi gini Baraya, ini ada keunggulan lagi ya. Jadi mafia-mafia di Indonesia itu punya mata-mata, punya intel,
dan punya perwakilan di media-media masa kita. Itu yang ditudingkan seperti itu gitu ya, karena memang banyak kejadian ya di media-media mainstream kita atau influencer-influencer kita itu banyak yang ternyata itu adalah anak buah dari mafia, dibayar oleh mafia tanpa kita ketahui. Ada yang katanya seperti itu gitu ya. Nah, itu kekuatan media mereka itu sanggup untuk bikin Indonesia tuh chaos, bikin Indonesia tuh perang, sama kayak kemarin gitu ya. Aktivis-aktivis nggak mau demo, tapi kenapa tiba-tiba ada yang demo, ada yang bakar halte gitu. Itu kan anggarannya, duitnya yang menyokongnya itu dari mafia gitu. Nah, sekarang itu dilawan dan dibenturkan dengan buzzernya Kementerian Keuangan. Jadi Baraya, saya lupa di episode yang mana, tapi saya pernah menjelaskan bahwa di antara semua kementerian yang ada di Indonesia, yang buzzernya paling kuat itu adalah Kementerian Keuangan. Kuat sekali buzzernya. Itu sampai mengendalikan opini dan isu gitu, atau meredam isu gitu ya. Jadi kayak kemarin dulu itu ada masalah Kortax gitu ya, yang bermasalah baik aplikasinya, harganya, potensi korupsinya dan sebagainya itu besar sekali. Dan orang-orang benci banget sama Kortax itu karena dulu tuh kita mau bayar pajak itu harus lewat situ dan itu gak jalan-jalan gitu. Itu kesalnya luar biasa gitu. Termasuk saya pada waktu itu gitu. Mau bayar pajak malah dipersulit. Tapi walaupun pengalaman masyarakat secara akumulatif itu menganggap bahwa Kortax itu jelek, pas kita cari di Google gak ada yang jelek, netral aja semuanya. Gini cara Kortax gini. Ya pas saya cek di analisis media, iya yang Enigma itu ya, ya ternyata memang ada pihak, dugaan saya dari Kementerian Keuangan, ada pihak yang memang mampu mengatur opini dan isu-isu di masyarakat gitu. Termasuk juga ketika Pak Purbaya naik itu, beranda kita itu Pak Purbaya belum ngomong apa-apa, baru sedikit, belum bikin gebrakan yang terlihat gitu, baru sedikit, tapi itu langsung jadi media darling di mana-mana gitu. Di beranda saya tuh itu Pak Purbaya tuh ada lagi, bahkan ketika ngomongnya nggak penting-penting amat gitu, tapi itu langsung ya karena buzzernya tuh kuat di antara semua Kementerian Keuangan itu adalah yang buzzernya paling kuat menurut saya. Nah, inilah yang akhirnya dibenturkan juga dengan kekuatan para mafia di BUMN, di Danantara dan sebagainya. Mereka tuh sekarang lagi perang di media tuh, gontok-gontokan, yaitu itu menguntungkan kekuasaan Pak Prabowo, dan kalau beruntung itu juga sepertinya akan menguntungkan rakyat Indonesia. Skenarionya adalah kalau Pak Purbaya yang memang kuat, cukup kuat, itu bisa mengalahkan jaringan mafia, khususnya mafia migas di Indonesia. Syukur kalau misalkan begitu kita akan berhasil dan mungkin kita akan naik ekonomi kita tuh sekitar 6 atau 7% seperti yang diduga sama Pak Purbaya gitu. Tapi kalau misalkan yang kalah itu adalah Pak Purbayanya, nah kalau yang kalah, nah, ini yang jadi masalah gitu. Kalahnya tuh gimana? Jadi gini lah Baraya. Sekarang utang kita tuh gede banget, dan utang jatuh tempo kita itu OTW itu 800 T yang harus segera dibayar. Kapan bayarnya? Mungkin tahun depan ya, sekitar bulan Mei biasanya, tapi nggak selalu kan, itu banyak gitu ya. Tapi oke lah kita anggap bulan Mei gitu ya. Nah, kalau misalkan utang itu dibayar dan jatuh temponya segitu dan kita memang harus bayar, maka dugaan saya Pak Prabowo itu akan kembali melakukan efisiensi, termasuk juga ke daerah-daerah itu ongkosnya akan dipotong gitu ya, biaya pendidikan, anggaran apa segalanya akan dipotong, dan itu tuh akan langsung kerasa ke masyarakat. Saya kayak kemarin Bupati Pati gitu, kenapa dia naikin PBB sampai sekian ratus persen? Ya karena dipotong dana untuk daerahnya gitu, dan itu akan terjadi lagi ketika kita memang harus bayar utang nanti yang 800 T itu gitu. Nah, itu mungkin akan menciptakan gejolak lagi buat masyarakat, dan kemudian mafia-mafia itu akan menungganginya lagi, membiayainya lagi, dan kemudian menciptakan chaos yang lebih besar. Dan sejak saat itulah mungkin Kementerian Keuangan itu yang akan menjadi sasaran utama, sasaran empuk dari serangan-serangan masyarakat yang otaknya dikendalikan oleh para mafia itu. Makanya saya pikir mungkinkah Pak Purbaya itu melanjutkan perjuangannya untuk melawan mafia-mafia itu? Ya skemanya akan terjadi seperti itu, ya bisa aja. Karena Pak Reza Halid itu sampai sekarang tuh masih ada. Entah dia bersembunyi di Singapura atau di Malaysia, ya nggak tahu. Tapi kan masih ada dan masih memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar untuk mengancam dan mengintimidasi pejabat-pejabat kita dan aparat-aparat kita gitu. Jadi ya
kita harus jadikan itu sebagai bagian dari daftar kemungkinan gitu. Bayangkan Baraya, mafia itu, khususnya mafia migas itu adalah yang paling kuat, bahkan di seluruh dunia. Baraya bisa cek di seluruh dunia itu, mafia migas itu memang benar-benar berkuasa. Kadang-kadang lebih berkuasa daripada pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, mafia migas itu sampai berhasil membuat Ahok bungkam. Mafia gas di Indonesia, mafia minyak dan gas di Indonesia itu sampai bisa menciptakan kerugian yang konon katanya itu 1.000 triliun di Pertamina. Ada cerita ngoplos, ada cerita impor yang tidak dibutuhkan dan sebagainya. Sampai bakar-bakaran minyak sama dirinya sendiri bakal kilang, itu juga dilakukan sama mereka. Jadi ini tuh besar sekali, ini tuh kuat sekali. Nah inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh Pak Purbaya. Jadi kalau misalkan beliau menang, kemungkinan menurut saya sih tipis. Yang lebih mungkin itu adalah mereka akan dibiarkan konflik berkepanjangan sampai akhir hayatnya. Ya karena memang dibutuhkan kedua-duanya. Tapi kalau ya mafianya ini yang akhirnya menang, ya Pak Purbaya mungkin akan dikalahkan dengan cara digusur sama rakyat Indonesia, digeledah rumahnya, dijarah rumahnya dan sebagainya, gara-gara dianggap gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di tahun 2026. Ya sekali lagi itu cuma prediksi, cuman kalau misalkan Baraya menganalisis mungkin itu cukup masuk akal. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.